Selamat pagi, semoga kabar baik untuk kita semua. Terima kasih juga untuk saudari Ananda Syafa dan juga saudari Sawenda karena sudah berkenan hadir di forum kita pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya mungkin perlu saya tegaskan lagi bahwasannya forum ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rencana Bapak Menteri Pertahanan kita untuk modernisasi alutsista kita, utamanya di armada udara. Karena seperti kita tahu juga, armada udara kita itu sudah digunakan bertahun-tahun dan juga serinya itu sudah seri yang lama. Jadi untuk mempertahankan kekuatan militer kita, kita harus tetap mengikuti perkembangan dari persenjataan yang ada pada saat ini. Jadi dari pemerintah kita sendiri memberikan anggaran sekitar 43,26 triliun yang harus kita maksimalkan dalam pemberian senjata udara kali ini. Dan saya juga sudah mendengar kalau dari saudari Ananda Syafa dan saudari Dia sendiri sudah mengumpulkan data-data terkait negara mana saja yang bisa kita jadikan partner dalam pembelian senjata ini. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu juga saya persilakan untuk memaparkan informasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan saudari Ananda Syafa sudah mempersiapkan beberapa negara yang memungkinkan untuk kita ajak bekerja sama. Negara yang pertama itu adalah Amerika Serikat. Seperti yang kita semua telah ketahui bahwa Amerika memiliki kekuatan armada militer yang paling baik di dunia, yaitu peringkat 1 di antara 142 negara. Untuk angkatan udaranya sendiri menempati peringkat 1, dan dalam hal kekuatan militer memiliki indeks 0,0453. Pilihan senjata yang dimiliki oleh Amerika Serikat sendiri itu adalah pesawat tempur F-35 Lightning II yang mempunyai kelebihan, yaitu diantaranya desainnya tidak terdeteksi radar udara, persenjataannya yang melekat itu tersembunyi di balik badan pesawat, dan selain itu berfungsi untuk pertempuran udara dan serangan jarak jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem untuk mengumpulkan data intelijen. Namun kekurangan dari pesawat tempur ini adalah harganya yang cukup mahal, yaitu sekitar 694 miliar per unit hingga 911 miliar per unit, tergantung pada serinya sendiri. Seperti itu. Untuk resiko politiknya sendiri, saudari Radita, apakah pesawat ini cocok untuk kita beli? Oke, baik, terima kasih informasinya. Kalau Amerika sendiri memang kita tahu ya pabrikan senjatanya itu memang sudah cukup terkenal di dunia karena mereka juga senjatanya terkenal canggih seperti itu ya. Tapi untuk pesawat tempur F-35 Lightning ini saya pernah membaca, jadi dia pengembangannya itu sampai sekarang masih belum stabil begitu. Dia masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki, dan juga dalam pengujiannya itu kalau tidak salah dia masih kalah stabil dengan F-16 malahan. Sedangkan kita sendiri sudah punya F-16, kita sudah pernah di F-16. Jadi kalau menurut saya dengan harga seperti itu dan dibandingkan dengan pesawat yang kita sendiri sudah punya itu sepertinya masih kurang sih. Dan juga kalau kita bicara tentang Amerika, pengaruhnya Amerika ini kan juga sekarang cukup besar gitu ya, terutama dengan tandingannya dengan Cina dan Rusia. Jadi bagi Indonesia yang kita ini negara yang non-blok, kita itu netral, mungkin akan ada sedikit masalah gitu terkait dengan negara-negara yang dekat dengan kita, utamanya Cina seperti itu yang geografisnya dekat dengan kita, apabila kita kemudian mempertimbangkan membeli senjata dari Amerika ini. Baik, saya cukup setuju dengan pemaparan resiko-resiko yang tadi. Untuk negara selanjutnya, ini ada Prancis. Prancis sendiri kita tahu bahwa memiliki posisi ke-7 dari 142 negara berdasarkan Global Fire Rank dengan Power Index sebesar 0,1283. Untuk armada udaranya sendiri telah menduduki posisi ke-10. Pilihan senjata dari Prancis sendiri ini ada Dassault Rifle. Dassault Rifle ini memiliki keunggulan dapat melakukan semua misi penerbangan tempur, superioritas udara dan pertahanan udara, pertempuran udara jarak dekat, serangan mendalam, pengintaian, serangan anti kapal, dan pencegahan nuklir. Kekurangan dari pesawat ini yaitu pesawat ini juga cukup mahal dengan ukurannya yang kecil dan kecepatan pesawat yang cenderung lambat dan kurang bermanuver. Harga dari pesawat ini yaitu 1,6 triliun rupiah per unit. Untuk itu, saya meminta pendapat saudari Radita mengenai resikonya. Baik, untuk Prancis sendiri mungkin peringkatnya tidak setinggi Amerika ya, tapi kalau dari segi persenjataan mungkin juga tetap bisa dipertimbangkan. Kalau dari keunggulan yang Anda paparkan sendiri itu termasuk ke dalam pesawat yang bisa dikatakan dia serba bisa ya. Jadi mungkin kalau dengan harga segitu bisa dibilang mahal, tapi juga sebanding gitu dengan apa yang ditawarkan.
kalau misalnya pada perkembangannya nanti pada pengujiannya itu bisa lebih baik lagi, saya rasa tidak ada salahnya juga untuk dipertimbangkan karena Prancis ini mungkin dia juga uh, bagian dari fakta anggota NATO begitu ya. Tapi saya rasa Prancis ini termasuk cukup netral gitu untuk dalam hal kerjasama persenjataan dengan negara-negara yang non-blok. Jadi menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan, tapi mungkin kita lihat dulu negara yang lain seperti apa. Baik, melanjutkan presentasi dari Saudara Sarwenda, untuk negara ketiga kita memiliki negara Jepang. Negara Jepang ini menduduki posisi kelima dari 142 negara. Berdasarkan data dari Global Fire Rank dengan nilai Power Index sebesar 0,1195 dengan kekuatan armada udara berada di posisi 6 di dunia. Jepang sendiri juga gencar mengembangkan alutsista militer dengan mengembangkan perusahaan dalam negeri Jepang. Untuk pilihan senjata yang dapat kita pilih, ada pesawat jet Mitsubishi F2. Pesawat jet ini memiliki kelebihan yaitu dipersenjatai dengan meriam multibarrel 561A1 full cam 22 mm, rudal anti kapal, dan juga ditenagai oleh mesin turbofan afterburning General Electric F11 S110 GE sampai 129 yang dapat mengembangkan 131,7 knot dengan kecepatan maksimum hingga Mach 2. Sedangkan kekurangannya adalah pesawat jet ini menggunakan bahan bakar yang sedikit lebih banyak dan tidak dilengkapi dengan teknologi IRST. Harga pesawat jet ini per unit mencapai 1,2 triliun rupiah. Untuk resikonya, saya memerlukan pendapat dari Saudara Rara. Bagaimana menurut Saudara Rara? Baik, terima kasih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya, mungkin pesawat ini 11-12 gitu ya, dengan pabrikan dari Prancis. Karena dia juga fungsinya kebanyakan sama, dengan harga yang hampir sama juga, dia melewati 1 triliun. Tapi dengan kekurangannya tadi, sepertinya dia akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan juga operasional yang lebih tinggi seperti itu ya daripada dari Prancis. Tapi selain itu kalau misalnya kita membandingkan dari resiko politiknya, Jepang ini saya rasa juga mirip seperti Prancis ya. Jadi sekalipun mungkin dia dekat dengan Amerika dan juga mungkin agak sedikit ada plus dengan Cina, tapi saya rasa untuk dalam hal persenjataan ini tidak akan ada banyak campur tangannya begitu terkait dengan konfliknya itu. Jadi mungkin dapat dipertimbangkan, tapi coba kita lihat dulu negara yang setelah ini. Untuk negara selanjutnya, yaitu negara terakhir, di mana negara ini senjata yang ditawarkan oleh negara ini berdasarkan riset saya itu berbeda daripada yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang negara India, di mana militer India ini menempati posisi keempat dari 142 negara berdasarkan daftar yang dirilis oleh Global Firepower dengan power index sebesar 0,0979. Dengan kekuatan armada udara yang menempati peringkat 4 di dunia. Selanjutnya, untuk pilihan senjatanya, kita memiliki pesawat anti awak tanpa awak DRDO Rustam, di mana kelebihannya adalah dilengkapi dengan twin engine propeller yang tersematkan sistem elektro-optik jarak menengah dan jauh, sistem penginderaan jauh dengan SAR dan sistem intelijen elektronik serta komunikasi, juga situational awareness payloads. Sedangkan kekurangan dari pesawat tanpa awak ini adalah pesawat ini masih berada dalam tahap pengembangan. Untuk harga sendiri, harga pesawat tanpa awak ini per unit mencapai 326 miliar rupiah per unit. Untuk resiko pembelian senjata ini, saya juga memerlukan pendapat dari Saudara Rara. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin untuk dari resiko geopolitiknya sendiri, mungkin India saya rasa itu paling rendah daripada ketiga negara yang sudah Anda sampaikan tadi ya, daripada Amerika, Prancis, dan juga Jepang. Tapi kalau dari segi senjata yang ditawarkan, mungkin saya agak sedikit ragu ya, karena seperti yang Anda jelaskan tadi, ini senjatanya armadanya itu masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi kita belum tahu nanti ke depannya
akan seperti apa, karena masih juga ada pengujian-pengujian yang harus dilakukan seperti itu. Dan juga untuk harga kisaran 300 miliar untuk armada yang kita masih belum tahu seperti apa potensinya, itu menurut saya kurang worth it lah kalau menurut saya. Ada nanti dalam perkembangannya mungkin armada ini menunjukkan potensi-potensi yang unggul seperti itu, mungkin bisa masuk dalam pertimbangan. Tapi untuk saat ini kita membutuhkan armada yang istilahnya pasti-pasti saja seperti itu. Jadi yang memang kita sudah tahu, sudah melewati pengujian dan juga sudah jelas apa saja fungsi dan juga kemampuannya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk persenjataan dari pesawat tanpa awak ini mungkin belum dapat dipertimbangkan untuk kita pilih. Begitu. Terima kasih ya sebelumnya atas data yang sudah dikumpulkan dan juga dipresentasikan oleh saudari Sarwenda dan juga Ananda Syafa. Saya sangat mengapresiasi. Tapi dari 4 negara tadi juga Anda sudah memberikan saran-saran persenjataan yang sudah cukup baik dan juga modern seperti itu ya. Tapi dari keempat negara tersebut, saya menemukan beberapa negara yang kemungkinannya berpotensi gitu untuk kita ajak bekerja sama. Kalau dari pandangan saya, mungkin Prancis dan juga Jepang itu layak untuk kita maju negosiasi lebih lanjut begitu kan. Karena meninjau dari risiko politiknya itu cukup sedang gitu dibanding dengan Amerika yang kita jelas-jelas tahu itu risikonya sangat tinggi, dan juga India yang mungkin risikonya paling rendah, tapi dari armada yang ditawarkan sendiri kita masih kurang yakin untuk membelinya seperti itu. Dan juga kalau dari Amerika tadi, selain itu persenjataannya juga masih belum stabil sekalipun itu sudah modern ya. Kita pernah diuji dengan F-16 pun masih lebih stabil F-16, sedangkan kita sudah memiliki armada tersebut. Jadi menurut pendapat saya untuk Prancis dan Jepang ini layak kita ajukan ke negosiasi lebih lanjut seperti itu. Selamat siang Bapak Lazwar, perkenalkan saya Hendrika, perwakilan dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Saya ditunjuk langsung oleh Bapak Menhan Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi negosiator di pertemuan kita pada hari ini. Dan berdasarkan informasi dari atasan saya bahwa negara kami, Indonesia itu tertarik untuk membeli salah satu properti militer yang negara Bapak produksi, yaitu pesawat jet Mitsubishi F2. Mungkin Bapak bisa menjelaskan spesifikasi dari jet Mitsubishi F2 ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang juga Pak Hendrika. Kami dari Kementerian Pertahanan Jepang mewakili Pak Nobukishi menyambut baik dan mengapresiasi atas ketertarikan Indonesia untuk memulai kerjasama tentang pengadaan pesawat, salah satunya pesawat Mitsubishi F2. Mitsubishi F2 itu adalah pesawat yang sudah sangat terkenal karena setara dengan pesawat F-16. Tapi ada kelebihan dari pesawat ini, yaitu lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih mampu menempuh jarak daripada pesawat F-16. Sehingga kami di Jepang menempatkannya di perbatasan dan sangat baik untuk taktik cepat dan fighter melawan musuh, sehingga musuh tidak bisa kabur ataupun musuh harus bernegosiasi dengan kami Jepang dan tidak berani untuk melewati perbatasan kami. Selanjutnya, pesawat ini juga mempunyai keunggulan untuk menempuh jarak yang tidak sedikit sampai lebih dari 2000 km. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang memungkinkan untuk berperang jarak jauh, pesawat Mitsubishi F2 sudah sangat siap, bahkan siap untuk menghancurkan sekelas kapal induk negara lain, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Mungkin saya langsung tanyakan saja, untuk harganya itu berapa Pak? Selanjutnya untuk harga dari pesawat Mitsubishi F2 ini adalah 1,5 triliun. Tetapi kami tidak hanya memberikan harga, tetapi kami memberikan bonus pelatihan untuk perawatan, bahkan teknologi-teknologi merawat pesawat ini. Dan kami yakin pesawat ini sangat cocok dengan teritori Indonesia yang sangat luas dengan maritim dan kepulauannya. Mohon maaf Bapak, untuk harga segitu saya rasa terlalu tinggi, mengingat berdasarkan informasi yang tim kami kumpulkan, pesawat Mitsubishi F2 ini masih menggunakan bahan bakar yang lebih banyak. Selain itu juga dia tidak dilengkapi dengan teknologi IRST, di mana hampir semua pesawat jet itu sudah memilikinya, begitu Pak. Bagaimana kalau 1 triliun per unitnya Pak, begitu? Baik, untuk harga kami tidak dapat menegosiasikan sampai 1 triliun, tetapi kami bisa menegosiasikan sampai 1,3 triliun. Ditambah dengan bentuk kerjasama yang lain, termasuk kerjasama apabila ada kerusakan, pihak Jepang sanggup untuk memperbaikinya dengan harga yang lebih murah daripada negara lain. Bagaimana Pak? Mohon maaf Bapak,
Tapi dengan harga 1,3 triliun juga berdasarkan dari pengamatan tim kami, untuk harga segitu kita lebih memilih untuk membeli dari negara lain di mana harga bisa lebih terjangkau dan teknologi lebih maju gitu Pak. Jadi saya rasa untuk harga 1,3 tidak bisa kami terima. Bagaimana kalau 1,1 triliun Pak? Untuk 1,1 saya tidak bisa memberikan, tetapi kami mempunyai penawaran terakhir yang terbaik, yaitu 1,2 triliun. Dibundel tidak hanya pesawat dan memberikan fasilitas pelatihan, perbaikan, tapi kami juga memberikan tank versi terbaik dari kami, versi tank T10, yang sangat cocok untuk Indonesia. Tank ini sangat kecil dan mampu menjelajahi alam-alam, utamanya alam-alam Papua. Kami mendengar di Indonesia terdapat isu seperti kekerasan bersenjata dari Papua, dan kami yakin tank ini beserta pesawat F2 ini mampu untuk melaksanakan misi tersebut sehingga dapat menghentikan isu-isu tersebut. Tetapi tim kami di Kementerian Pertahanan Indonesia itu hanya memerlukan pesawat Pak. Kami belum memiliki urgensi untuk membeli tank begitu Pak. Sehingga saya rasa 1,2 triliun itu harga yang terlalu mahal begitu Pak. Budget kami itu ada di sekitaran 1,1, sehingga mungkin kita harus kembali ke negara kami untuk mendiskusikannya kembali begitu Pak. Bagaimana? Saya pikir Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto akan berpikir lebih jernih sehingga dapat memilih untuk membeli jet dari Jepang ini. Tidak hanya jet, tapi dibundel dengan tank dan perawatan-perawatannya. Sekian. Baik, selamat siang Bapak Rardian. Saya di sini sebagai utusan yang dikirim langsung oleh Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin bertanya perihal peralatan militer kepada Bapak. Kami tertarik ingin membeli pesawat tempur Dassault Rafale kepada Bapak. Apakah bisa dijelaskan spesifikasinya Bapak? Baik, selamat pagi ya Pak Fikri. Ini saya kan menawarkan pesawat Dassault Rafale ini sudah ada ya sejak 20 tahun yang lalu dan masih dipakai hingga sekarang. Pesawat ini bermisi 2 ya, dan sayap Delta. Ini kami sudah impor ke luar juga Pak, sehingga ya sudah cukup teruji lah mesinnya, sehingga kami juga menggunakan pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara milik kami Pak. Kami membandrol harga pesawat ini sekitar 2 triliun per unitnya. Baik, atas penjelasannya. Untuk harganya, berhubung ini kecepatannya lambat dan kurang bisa bermanuver Bapak, untuk kami 2 triliun terlalu mahal Bapak. Apakah bisa turun ke 1,2 triliun? Tidak bisa Pak. Kami ini Prancis adalah, kami tunduk kepada Uni Eropa Pak, peraturan-peraturan perdagangan gitu Pak, sehingga kami bisa menurunkan tapi ke 1,8 triliun Pak. Menimbang dengan kecepatannya yang tadi lambat dan kurang bisa bermanuver, apakah boleh untuk diturunkan ke 1,5 triliun? Oke, baiklah. Ini penawaran terakhir kami ya. Kami menerima apabila harganya kami turunkan menjadi 1,6 triliun. Bapak, terima kasih atas penurunan harganya. Kami akan berdiskusi lebih lanjut setelah ini Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, selamat siang. Terima kasih pada Saudari Tias dan juga Safa yang sudah berkenan kembali dalam forum kita pada hari ini. Jadi sebagaimana kita sudah berdiskusi sebelumnya terkait dengan pembelian armada udara Indonesia, dan ini merupakan kelanjutan dari kemarin diskusi kita yang sudah menentukan 2 negara untuk dinegosiasi lebih lanjut terkait dengan partnership pembelian armada udaranya. Kemarin kita sudah menentukan Perancis dan juga Jepang, dan perwakilan dari kita juga sudah melakukan negosiasi lebih lanjut terhadap perwakilan masing-masing negara. Dan dari negosiasi tersebut saya mendapatkan beberapa poin penting yang bisa dijadikan bahan kita pertimbangan di sini. Yang pertama, dari diskusi kita dengan perwakilan Jepang, mereka tidak mau menurunkan harga armadanya yang dari 1,2 itu. Mereka tidak menginginkan harganya itu diturunkan, dan sebagai gantinya mereka menawarkan paket bundle apabila kita mengalami kerusakan terhadap mesin dari armada tersebut. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi kekurangan pesawat tersebut yang masih menggunakan mesin lama dan juga boros dalam segi bahan bakar, itu kemungkinan akan memberikan biaya operasional yang besar dan juga mungkin bisa saja lebih mudah mengalami kerusakan mesin seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan harga 1,2 yang tidak dapat dinego untuk turun itu, menurut saya itu termasuk mahal dan tidak sebanding dengan spesifikasi yang diberikan. Lalu juga dari pesawat yang ditawarkan ini, dia tidak memiliki IRST yang sekarang ini bisa kita bilang lumayan dibutuhkan gitu untuk jadi radar utama di pesawat. Jadi bisa saya katakan untuk pesawat yang ditawarkan oleh Jepang ini masih kurang memenuhi dengan ekspektasi kita dengan harga yang ditawarkan seperti itu.
Kemudian untuk Perancis memang harganya lebih tinggi, bisa mencapai 1,7 triliun gitu ya, karena mereka juga mematuhi dari ketentuan harga dari Uni Eropa. Tapi kita juga lihat di sini spesifikasi yang ditawarkan mereka itu lebih baru dan juga lebih mumpuni dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Jepang. Dan juga dari segi spesifikasinya, pesawat yang ditawarkan oleh Prancis ini sudah diakui juga oleh NATO dan juga sudah digunakan oleh beberapa negara di Eropa dan bahkan juga Amerika juga ikut membelinya seperti itu. Nah, dengan harga yang ditawarkan mencapai 1,6, 1,7 itu menurut saya sebenarnya masih cukup mahal. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Jepang, yang seperti saya bilang tadi biaya operasional dan perawatannya mungkin akan tinggi dan juga boros bahan bakar, saya rasa itu akan hasilnya akan sama saja begitu. Sekalipun dari armada Prancis ini mungkin dari segi kecepatannya dia masih kalah dari Jepang, tapi armada Jepang membutuhkan operasional yang tinggi. Jadi dari segi kecepatannya dia memang lebih unggul, tapi dari segi biaya operasional memang Jepang lebih tinggi. Jadi menurut saya kalau misalnya kedua pesawat ini dibandingkan tetap akan lebih unggul dari Dassault Rafale yang ditawarkan oleh Prancis. Tapi itu masih menurut pendapat saya. Saya juga akan bertanya kepada saudari Tias dan juga Ananda Syafa apabila ada pendapat terkait dengan pertimbangan ini, sangat boleh untuk disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Raradita atas pemaparannya. Apabila dibandingkan negara Jepang dan Prancis, itu menurut saya sendiri resiko konfliknya juga hampir mirip ya. Terus selanjutnya untuk harganya sendiri memang Prancis lebih mahal, agak sedikit lebih tinggi daripada Jepang. Tapi jika dilihat dari spesifikasinya dan kekompletan senjatanya, menurut saya harga 1,6 dari Prancis itu tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dari Jepang yang 1,2 dan biaya perawatannya yang cenderung lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya Prancis lebih cocok untuk kita beli pesawat tempurnya. Seperti itu. Untuk Ananda Syafa, bagaimana pendapat Anda? Untuk pendapat saya pribadi, seperti yang sudah berdasarkan dengan hasil negosiasi dari perwakilan kita dan perwakilan negara Prancis maupun Jepang, di mana perwakilan dari negara Jepang tidak bisa untuk menurunkan harganya hingga 1 triliun atau 1,1 triliun, tapi malah menawarkan paket bundle di mana kita ditawarkan untuk mendapatkan tank maupun mendapatkan perawatan pesawat. Menurut saya itu tidak terlalu penting dan sekiranya lebih baik untuk kita untuk memilih pesawat jet yang Perancis tawarkan, di mana kita sudah mendapatkan harga kesepakatan yang lebih rendah dengan aspek-aspek yang lebih bagus daripada negara Jepang. Dari saya pribadi, saya setuju dengan pendapat dari saudara Rara dan saudara Sarwenda, di mana lebih baik untuk pihak kita untuk membeli senjata berupa pesawat jet dari negara Prancis. Baik, jadi dari pendapat saudari sekalian, dapat saya simpulkan bahwa dari dua negara yang sudah kita diskusikan untuk diajak bekerja sama pembelian senjata ini, antara Prancis atau Jepang, kita memilih Prancis sebagai negara yang paling potensial untuk diajak bekerja sama. Baik, dari hasil diskusi ini, nantinya saya akan sampaikan kepada atasan untuk kemudian di proses lebih lanjut. Terima kasih.